Rahman menatap wajahnya di cermin kecil di ruang rias masjid. Kemeja putihnya tampak terlalu longgar, dasi hitam yang ia beli semalam di toko kecil pinggir jalan pun terlihat sedikit miring. Tangannya gemetar ketika ia mencoba merapikannya lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, hari pernikahan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dadanya yang terasa berat. Seolah ada kabut gelap yang menutupi sinar harapan di hatinya. Dari luar terdengar lantunan doa-doa dan suara ramai tamu undangan. Pernikahan itu sederhana, digelar di halaman rumah keluarga Dina di sebuah gang kecil di pinggiran kota Bandung. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya tenda putih sederhana, kursi plastik, dan beberapa meja yang dihiasi bunga kertas buatan Ibu Rahman sendiri. Rahman menarik napas panjang, lalu tersenyum lemah pada bayangan dirinya. Semoga ini awal yang baik, gumamnya pelan. Ia tidak tahu, kata-kata itu sebenarnya doa terakhir sebelum badai panjang datang menghantam hidupnya. Di ruang rias perempuan, Dina duduk diam di depan cermin besar, wajahnya tampak cantik sempurna dengan riasan yang menutupi lesu di matanya. Bibirnya diberi warna merah muda, gaun putihnya menjuntai anggun. Semua tampak sempurna di luar, tapi di dalam dadanya ada rasa sesak yang tak bisa ia buang. Ia menatap pantulan dirinya. Di balik gaun itu, di balik riasan yang indah, ia tahu perutnya menyimpan rahasia, janin kecil hasil dari hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Dina menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang hendak jatuh. "Din, udah siap? Tamu udah nunggu," kata tantenya dari luar. Dina mengangguk cepat. "Iya, bentar lagi." Ia menatap cermin sekali lagi. "Aku harus kuat. Semua ini cuma sementara. Setelah bayi ini lahir, aku akan hidup seperti biasa. Rahman cuma pelindung, bukan suami." Itulah pikirannya. Ia menikah bukan karena cinta, tapi karena panik. Aris, pria yang membuatnya hamil, menghilang begitu saja. Beberapa bulan lalu, hidup Dina berbeda jauh. Ia bekerja di sebuah butik kecil di kota, berpenampilan modis, dan punya banyak teman. Aris datang sebagai pelanggan tetap, pria mapan dengan tutur lembut dan senyum menawan. Aris tahu cara memperlakukan perempuan, bunga, pujian, dan janji manis yang membuat Dina mabuk kepayang. "Kalau kamu sama aku, Din, kamu gak bakal susah lagi. Aku udah nabung buat masa depan," katanya suatu malam di sebuah kafe. Dina, yang terbuai, percaya. Ia mencintai Aris sepenuhnya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Tapi ketika ia terlambat datang bulan dan mengabarkan kehamilannya, Aris malah menatapnya tajam, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kamu yakin itu anakku? Jangan-jangan kamu main juga sama orang lain," kata Aris dingin. Dina tertegun. "Aris, kamu keterlaluan. Kamu sendiri yang..." "Terserah kamu mau bilang apa. Tapi aku gak mau tanggung jawab. Hidupku udah rumit." Itulah malam terakhir mereka bertemu. Aris menghilang, nomor teleponnya tak bisa dihubungi lagi. Dina jatuh terduduk di pinggir jalan, menangis sampai suaranya habis. Dunia runtuh seketika. Ia tahu, sebentar lagi aibnya akan terbongkar. 2 minggu setelah itu, seorang tetangganya datang membawa kabar. "Din, kamu inget Rahman gak? Anak Bu Salmah yang kerja di toko bangunan itu. Katanya dia masih sendiri, loh. Baik orangnya. Rajin sholat juga." Nama itu sempat membuat Dina mengingat masa lalu. Rahman adalah teman SMP-nya dulu, laki-laki sederhana yang dulu sering membantunya saat belajar. Tapi setelah dewasa, mereka jarang bertemu. Kini, mendengar namanya lagi, hatinya tergerak bukan karena rindu, melainkan karena putus asa. Ia tahu Rahman orang baik, lugu, tulus, dan polos. Mungkin bisa ia jadikan jalan keluar. Dan benar saja,
Ketika tetangganya mengenalkan mereka kembali, Rahman langsung jatuh hati. "Dina sekarang cantik banget," katanya gugup waktu pertama bertemu di warung. Aku serius sama kamu, Din." Dina hanya menunduk. Dalam hati, ia berkata lirih, "Maafkan aku, Rahman. Aku cuma butuh kamu untuk menutup aibku." Hari itu, ijab kabul berlangsung lancar. Rahman mengucapkan kalimat suci dengan suara gemetar tapi mantap. "Saya terima nikahnya Dina binti Sutarmo dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Tamu bersorak kecil. Beberapa orang menepuk bahu Rahman sambil mengucapkan selamat. Rahman tersenyum, matanya basah haru. Ia memandangi Dina, istrinya sekarang. Ia berpikir, akhirnya aku punya seseorang untuk aku jaga. Namun Dina, di balik senyum yang dibuat-buat, justru merasa dadanya semakin sesak. "Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena dosa." Malam itu, di kamar sederhana yang disiapkan oleh Ibu Rahman, suasana terasa canggung. Rahman duduk di tepi ranjang, menatap istrinya yang diam di kursi. "Capek ya, Din?" "Iya, dikit," jawab Dina singkat. Rahman tersenyum. "Aku tahu ini mungkin mendadak. Tapi aku janji, aku bakal jaga kamu. Aku gak punya banyak, tapi aku bakal kerja keras." Dina hanya mengangguk. Di hatinya, ia berulang kali menolak kenyataan bahwa lelaki sederhana di depannya kini adalah suaminya. Setiap kali menatap wajah Rahman yang polos, ia merasa bersalah, tapi juga jijik pada dirinya sendiri. Ketika Rahman mematikan lampu dan berbaring di sebelahnya, Dina berpura-pura tertidur. Air matanya mengalir diam-diam, membasahi bantal. Di luar kamar, hujan turun deras, seperti ikut menyembunyikan air mata seorang istri yang menikah tanpa cinta. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan datar. Rahman bangun lebih pagi dari biasanya, membuatkan teh, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat kerja di toko bangunan tempat ia sudah bekerja hampir 6 tahun. Sementara Dina lebih sering mengurung diri di kamar. Kadang ia termenung menatap perutnya yang semakin membesar. Kadang menangis tanpa sebab. Rahman tidak banyak bertanya. Ia hanya tahu bahwa Dina sedang menyesuaikan diri. Ia tidak tahu, di balik diamnya, Dina tengah menyembunyikan rahasia besar, kehamilan yang bukan miliknya. Suatu malam, Rahman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sebungkus martabak manis. "Din, nih, aku beliin martabak kesukaanmu. Katanya kamu suka yang coklat keju," katanya riang. Dina hanya melirik, wajahnya datar. "Aku lagi gak pengin, Mas." "Oh, ya udah, nanti aku simpen." Rahman tersenyum lagi, mencoba menjaga suasana. Tapi Dina malah beranjak ke kamar tanpa menoleh. Rahman duduk sendirian di meja makan. Martabak itu ia buka, aromanya manis, tapi dadanya terasa pahit. Ia menatap piring kosong di depannya. "Kenapa dia selalu dingin ya?" bisiknya lirih. "Apa aku kurang baik?" Beberapa bulan kemudian, Dina melahirkan. Rahman hampir tak bisa berkata apa-apa saat mendengar tangisan bayi itu untuk pertama kalinya. "Selamat, Pak. Bayinya laki-laki, sehat," kata bidan dengan senyum hangat. Rahman menatap bayi mungil itu, air matanya menetes. "Alhamdulillah, ini anakku." Namun ketika ia mengulurkan bayi itu ke Dina, perempuan itu menolak. "Enggak, aku gak mau gendong dulu. Aku masih capek." Rahman mengira itu wajar. Tapi hari-hari berikutnya, sikap Dina tidak berubah. Bayi itu menangis siang malam, dan Rahmanlah yang paling sering menenangkannya. "Mas, tolong gendong aja sendiri. Aku gak kuat dengar tangisnya," kata Dina suatu malam dengan nada kesal. "Tapi ini anak kita, Din. Kamu harus kasih dia kasih sayang." "Aku capek, Mas. Aku bukan mesin,"
bentaknya lalu membanting pintu kamar. Rahman terdiam lama, menatap bayi yang menangis di pelukannya. Ia tak tahu harus berkata apa, kecuali satu hal yang terus terlintas di hatinya. Kenapa cinta yang kukira tulus malah terasa kosong seperti ini? Malam berganti minggu, minggu berganti bulan. Bayi itu tumbuh sehat, diberi nama Raffi oleh Rahman, nama yang berarti mulia. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Rahman mencium kening Raffi dan berbisik, "Papa berangkat dulu, nak." Sementara Dina, yang lebih sibuk dengan ponselnya, hanya melirik sekilas. Suatu malam, ketika Rahman pulang lebih awal, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Dari sela pintu, ia melihat Dina sedang memegang ponsel, wajahnya berseri-seri. "Ya ampun, Aris, kamu masih ingat itu?" katanya sambil tertawa kecil. Nama itu membuat Rahman terpaku. Ia tak pernah dengar nama itu sebelumnya. Ia mengetuk pelan pintu. "Din, kamu lagi nelpon siapa?" Dina menoleh cepat, wajahnya tegang sepersekian detik sebelum akhirnya tersenyum kaku. "Teman lama, Mas. Cuma ngobrol aja." "Oh, ya udah." Tapi malam itu, saat Rahman berbaring di kasur, matanya tak bisa terpejam. Nama, Aris, terus terngiang di kepalanya seperti duri kecil yang menusuk halus tapi dalam. Sementara itu, di hati Dina, mulai tumbuh keberanian baru. Aris tiba-tiba muncul lagi, meminta maaf, dan berkata menyesal telah meninggalkannya. "Din, aku dulu pengecut. Tapi aku mau tebus semua. Aku masih cinta kamu," kata Aris lewat pesan malam-malam. Kata-kata itu membangkitkan perasaan lama yang belum padam. Dina mulai sering tersenyum lagi, tapi bukan untuk Rahman. Ia mulai keluar rumah lebih sering, dengan alasan belanja atau menemui teman. Kadang baru pulang malam, kadang dengan wajah berseri. Rahman tak pernah menuduh. Ia hanya menatap dari jauh, menahan semua tanya yang menumpuk di hatinya. Sampai suatu hari, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya serasa berhenti berdetak. Dina sedang duduk di warung kopi dekat rumah, bersama seorang pria asing. Mereka terlihat dekat, terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Dan ketika pria itu menoleh, Rahman melihatnya dengan jelas. Wajah tampan, kemeja rapi, jam tangan mahal. Aris. Rahman berdiri di seberang jalan, membeku. Sore itu angin dingin menusuk kulitnya, tapi tubuhnya terasa panas. Ia tak ingin mempercayai yang dilihatnya, tapi hatinya tahu, itu nyata. Dina tertawa kecil, tangannya menyentuh lengan Aris dengan lembut. Sementara Rahman hanya bisa menatap, dengan dada yang terasa seolah dirobek perlahan. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Ia berbalik, melangkah pulang dengan langkah berat. Malam itu ia tidak makan, tidak bicara, hanya duduk menatap foto pernikahan mereka di dinding. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Kalau cinta memang harus begini, mungkin aku harus belajar melepaskan." Malam itu rumah kecil di ujung gang itu sunyi. Hanya suara jangkrik di luar dan dengung kipas angin tua yang mengisi ruangan. Rahman duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dina belum juga pulang. Ia sudah terbiasa dengan hal itu. Sudah 3 bulan belakangan, istrinya kerap pulang larut malam dengan berbagai alasan, rapat kantor, kumpul teman lama, atau sekadar butuh udara segar. Tapi malam itu berbeda. Rahman merasa dadanya sesak, firasatnya buruk. Ia menatap foto keluarga kecil mereka di dinding. Dalam foto itu, Dina tersenyum, senyum yang dipaksakan, sementara ia menggendong bayi mungil bernama Raffi, yang kini berusia hampir setahun. Bayi itu sudah bisa berjalan kecil, mulai cerewet memanggil, "Pak, Pak," setiap kali melihat ayahnya. Raffi adalah satu-satunya alasan Rahman masih bisa tersenyum. Ketika langkah kaki terdengar di luar, Rahman menegakkan tubuhnya.
Dina masuk dengan aroma parfum yang asing. Bukan parfum yang biasa ia pakai. "Udah makan?" tanya Rahman pelan. Dina menaruh tasnya di meja, tak menatap suaminya. "Udah," jawabnya datar. Rahman menatap jam, lalu berkata, "Udah jam 11, Din. Kamu dari mana?" "Aku udah bilang kan, ada urusan kantor." "Urusan kantor sampai tengah malam?" Dina menoleh cepat, nada suaranya mulai meninggi. "Iya. Kamu mau periksa aku?" Rahman menunduk. "Aku cuma khawatir." "Ya udah, gak usah khawatir. Aku bukan anak kecil." Keheningan panjang menyusul. Dina melangkah ke kamar dan menutup pintu keras-keras. Rahman hanya menghela napas dalam, menatap pintu kamar yang tertutup rapat seolah memisahkan dua dunia yang tak lagi bisa bersatu. Keesokan paginya, Dina duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat segar meski semalam pulang larut. Rahman yang baru pulang dari pasar membawa beberapa bahan makanan. "Aku beliin ayam sama sayur buat makan siang. Mau aku masak sop?" tanyanya. "Mas, bisa gak sih gak usah ngatur-ngatur? Aku lagi gak pengen makan sop," jawab Dina tanpa menoleh. Rahman tersenyum pahit. "Ya udah, aku masak buat aku sama Raffi aja." Begitu Rahman masuk dapur, Dina kembali menatap layar ponselnya. Di sana, ada pesan masuk dari Aris. "Pagi, sayang. Semalam aku masih kebayang kamu. Aku seneng banget bisa ketemu lagi." Senyum Dina muncul spontan. Ia membalas cepat. "Aku juga, Riz. Kamu beda banget sama dulu. Sekarang kelihatan mapan banget. Hehe, makanya aku nyesel pernah ninggalin kamu dulu. Tapi kita bisa perbaiki semua, kan?" Pesan itu membuat jantung Dina berdebar. Entah karena senang atau takut, ia tak tahu. Namun satu hal pasti, setiap kali Aris muncul, ia merasa seperti kembali hidup. Beberapa hari kemudian, Rahman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapat kabar dari tetangga bahwa Dina terlihat di sebuah kafe di pusat kota bersama seorang pria. Awalnya ia tak percaya. Tapi ketika rasa penasaran menumpuk, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan motor tuanya, ia melaju ke arah kafe yang disebutkan. Hatinya berdebar tak karuan. Ketika sampai, dari kejauhan ia melihat sosok Dina duduk di meja pojok. Di depannya, pria berpenampilan rapi dengan jam tangan mahal dan senyum menawan. Dunia Rahman seolah berhenti berputar. Ia berdiri di trotoar, menatap mereka dari balik kaca. Dina tertawa kecil, matanya berbinar. Aris menggenggam tangannya sebentar, dan Dina tak menariknya. Rahman mundur perlahan, menatap langit yang mulai gelap. Tangannya mengepal, tapi air matanya juga menetes. Ia tidak berteriak, tidak marah. Hanya merasa sesuatu di dalam dirinya hancur pelan-pelan. Malamnya, ketika Dina pulang, Rahman sudah menunggu di ruang tamu. "Dari mana?" Suaranya tenang tapi dalam. Dina menaruh tas, menatapnya sebentar, lalu menjawab santai, "Ngopi sama teman." "Teman yang mana?" "Teman lama." Rahman mengangguk pelan. "Namanya Aris." Tubuh Dina seketika menegang. Ia menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Kamu ngikutin aku?" Rahman tak menjawab. Ia hanya berkata lirih, "Aku cuma pengen jujur-jujuran, Din." "Siapa dia buat kamu?" Dina terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa sinis. "Kamu gak pantas nanya gitu." "Maksudmu?" "Mas, kamu tuh cuma karyawan toko bangunan. Aku capek hidup susah. Aku nikah sama kamu bukan karena cinta, tapi karena aku butuh tempat lari. Sekarang aku sadar, semua ini salah." Kalimat itu menghantam Rahman seperti petir di siang bolong. Ia terpaku. Mulutnya terbuka,
tapi tak ada kata keluar. Dina melanjutkan, "Aku nyesel, Mas. Nyesel banget. Kamu baik, tapi bukan yang aku mau." "Terus, anak kita?" tanya Rahman, suaranya bergetar. Dina menunduk, matanya dingin. "Anak itu bukan kamu yang buat." Semua hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Rahman menatap wajah istrinya, mencoba memastikan bahwa itu bukan mimpi. Tapi tatapan Dina jelas, dingin, jujur, dan kejam. "Jadi selama ini, kamu bohongin aku?" "Aku cuma pengen nutupin aib. Aku pikir bisa belajar cinta, tapi gak bisa. Aku gak pernah cinta sama kamu, Mas." Rahman menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia menatap Raffi yang sedang tertidur di kamar, lalu menatap istrinya lagi. "Kalau gitu, kenapa kamu masih di sini?" "Karena aku belum siap aja. Tapi sekarang aku udah siap. Aku pengen lepas." Beberapa hari setelah pertengkaran itu, rumah mereka berubah jadi neraka. Dina sudah tak lagi berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Aris. Ia sering menelponnya di depan Rahman, bahkan suatu kali berani membawa Aris ke rumah. Sore itu, Rahman baru pulang kerja. Di ruang tamu, ia melihat seorang pria duduk santai di sofa. Dina sedang membuat minum di dapur. "Mas Rahman, ya?" kata pria itu sambil berdiri. "Saya Aris, teman lama Dina." Rahman hanya mengangguk pelan. "Oh, teman lama," ucapnya dingin. Dina muncul sambil membawa 2 gelas jus, menaruhnya di meja. "Kita ngobrol bentar ya, Mas." Aris cuma mampir. Rahman memandangi mereka berdua, lalu menghela napas panjang. Ia tahu ini bentuk penghinaan. Tapi entah kenapa, ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah, sangat lelah. Ia melangkah ke kamar, mengambil tas kecil, dan berkata lirih, "Kalau kamu bahagia dengan dia, aku gak akan ganggu." Tapi Raffi ikut aku. Dina menatapnya heran. "Kamu mau kemana?" "Entah. Yang jelas, bukan di rumah ini lagi." Malam itu, Rahman benar-benar pergi. Ia menggendong Raffi kecil yang terlelap di pelukannya, membawa tas berisi beberapa pakaian, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Dina berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh, lalu tersenyum tipis. "Baguslah. Akhirnya beban itu pergi juga," gumamnya pelan. Aris yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum, menepuk bahunya. "Sekarang kamu bebas, Din. Kita mulai hidup baru." Dina menatap Aris dengan tatapan penuh harapan. Ia benar-benar yakin, kali ini kebahagiaan akan berpihak padanya. Namun ia tidak tahu, langkah Rahman malam itu bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Sementara dirinya, tanpa sadar, baru saja menandatangani bab baru kehidupannya yang penuh penyesalan. Hari-hari pertama setelah Rahman pergi dari rumah terasa seperti badai sunyi yang menggulung hati Dina. Rumah itu, yang dulu berisi suara tangisan bayi dan langkah kaki Rahman yang sibuk setiap pagi, kini hanya menyisakan keheningan. Dina duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya yang sudah mulai berdebu. Di foto itu, Rahman tersenyum lebar, sementara Dina hanya menatap kamera dengan senyum dipaksakan. Ia menunduk, lalu meletakkan foto itu kembali. Namun bukan rasa bersalah yang pertama kali muncul. Justru ada rasa lega yang ia rasakan. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa semua ini adalah pembebasan, akhir dari hubungan yang membosankan. Ia merasa Rahman terlalu sederhana, terlalu pasrah pada keadaan. Tidak seperti Reno, pria yang dulu pernah mengisi masa lalunya, yang penuh gaya dan percaya diri. Reno datang lagi ke hidupnya seolah mengerti waktu yang tepat. Saat Rahman benar-benar pergi, Reno muncul dengan senyum menawan yang sama seperti dulu. "Aku dengar kamu udah sendirian sekarang," ucap Reno saat mereka bertemu di sebuah kafe. "Ya, dia pergi.
Mungkin memang sudah waktunya, jawab Dina dengan nada datar, mencoba terlihat kuat. Baguslah. Aku dari dulu udah bilang, kamu pantas dapat yang lebih baik dari dia. Reno menatapnya tajam. Kamu terlalu cantik buat hidup susah, Din. Kata-kata itu membuat hati Dina melunak. Ia merasa seperti dihidupkan kembali, seperti ada seseorang yang benar-benar menghargainya. Reno kemudian menawarkan pekerjaan di kantornya, sebuah perusahaan distribusi kecil tempat ia bekerja sebagai manajer. Biar kamu bisa mandiri, katanya dengan nada menggoda. Tanpa berpikir panjang, Dina menerimanya. Awalnya semua tampak indah. Dina kembali memakai pakaian rapi, make up tebal, dan berangkat ke kantor dengan penuh percaya diri. Ia merasa hidupnya mulai berubah, mulai naik kelas. Reno sering menjemputnya, makan siang bersama, bahkan membelikannya barang-barang kecil seperti parfum atau tas baru. Namun seiring waktu, ada yang janggal. Setiap kali Dina menyinggung tentang hubungan mereka ke arah yang lebih serius, Reno selalu menghindar. Kita nikmatin aja dulu, Din. Aku lagi fokus ke karir, katanya dengan senyum tipis. Dina mulai gelisah. Ia merasa dipermainkan, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Hingga suatu hari, ia datang ke kantor dan menemukan Reno tengah berdua di ruangannya dengan seorang wanita muda yang baru diterima bekerja. Wanita itu tertawa kecil sambil memegang tangan Reno. Reno, suara Dina meninggi. Reno terkejut, tapi segera mengubah ekspresinya. Din, kamu jangan salah paham. Jangan salah paham? Aku lihat sendiri kamu pegang-pegang perempuan lain di ruangan ini. Sudah, jangan buat drama di kantor. Kamu tahu kan, aku bisa kapan aja mutusin kamu kerja di sini. Kalimat itu seperti cambuk yang menampar harga dirinya. Saat itu baru Dina sadar, Reno bukan menyelamatkannya, melainkan memanfaatkannya. Semua perhatian, semua janji, semua rayuan, hanyalah alat untuk menguasainya. Ia keluar dari kantor itu dengan mata berkaca-kaca, langkah gontai, dan hati yang hancur. Sementara itu, di sisi lain kota, Rahman hidup sederhana bersama bayi yang kini sudah tumbuh menjadi anak kecil berusia 2 tahun. Rumah yang dulu ia sewa di pinggiran kota kini digantinya dengan rumah kecil milik sendiri, berdinding bata merah dan beratap seng, namun penuh dengan canda tawa. Warung kecil yang ia buka di depan rumahnya mulai ramai pembeli. Rahman menjual nasi uduk dan gorengan setiap pagi, lalu siang hari ia buka jualan minuman dingin dan mie rebus untuk anak-anak sekolah. Ia bekerja keras tanpa lelah, tapi setiap melihat senyum kecil anaknya, semua rasa penat sirna. Ayah, nanti beli balonnya? Tanya anaknya dengan mata berbinar. Rahman tersenyum. Tentu, sayang. Tapi nanti bantu ayah dulu jualan, ya? Anak kecil itu tertawa kecil dan mengangguk, membuat Rahman merasa dunia ini masih punya arti. Meski hidup sederhana, Rahman merasa damai. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi istri yang menatapnya dengan jijik. Ia hanya ditemani anaknya dan doa. Setiap malam, setelah menidurkan sang anak, ia selalu menatap langit-langit kamar, memikirkan masa lalu yang kelam. Mungkin ini cara Tuhan melindungiku, bisiknya pelan. Dari orang yang salah, untuk diberikan hidup yang benar. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang ke telinga Dina. Reno ternyata dipecat dari perusahaannya karena kasus penggelapan uang. Wanita muda yang bersamanya kini pergi bersama pria lain. Sementara Dina, yang sudah keluar dari pekerjaan itu, kini hidup sendirian di rumah kontrakan kecil. Uang tabungannya habis, barang-barang mewahnya dijual satu persatu. Ia bahkan sempat berhutang kepada tetangga hanya untuk makan. Semua orang yang dulu memujinya, kini menjauh. Suatu sore, Dina duduk di depan rumahnya sambil menatap anak-anak kecil bermain di jalan. Dalam benaknya, muncul wajah anak yang dulu ia lahirkan tapi tak pernah ia peluk dengan kasih. Bagaimana kabarnya, ya? Gumamnya lirih.
Ia teringat Rahman, lelaki yang dulu selalu sabar, selalu mengalah, dan selalu berusaha membahagiakannya meski tak punya banyak harta. Kini, setelah semuanya hancur, baru ia sadar betapa bodohnya ia melepaskan orang yang benar-benar tulus. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajahnya dan berbisik pelan, "Rahman, maafkan aku." Namun maaf itu sudah terlambat. Di waktu yang sama, Rahman sedang menutup warungnya. Beberapa pelanggan langganan masih sempat menyapa. "Men, daganganmu makin laku aja, nih. Nanti buka cabang, dong," canda salah satu dari mereka. Rahman tertawa kecil. "Amin. Pelan-pelan aja, Pak. Yang penting berkah." Anaknya yang kini mulai bisa berbicara memeluk kakinya. "Ayah, aku lapar." Rahman menggendongnya dan berkata lembut, "Ayo kita makan di dalam. Hari ini ayah masak sop ayam." Malam itu, Rahman makan malam sederhana bersama anaknya. Di luar, angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan dulu. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau pujian, tapi dari ketulusan dan ketenangan hati. Hujan turun deras malam itu. Dina duduk di bawah atap kontrakannya yang bocor, mengenakan jaket lusuh. Ia tak lagi secantik dulu, wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya kurus. Semua yang dulu ia banggakan telah hilang. Di tangannya, ia menggenggam foto lama, foto dirinya bersama Rahman dan bayi kecil di rumah sakit dulu. "Anak ini sudah besar sekarang, ya?" ucapnya lirih sambil menatap foto itu. Dengan keberanian yang tersisa, Dina akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Rahman. Ia ingin meminta maaf, meski tak berharap dimaafkan. Hanya ingin melihat anaknya sekali lagi. Ia menelusuri jalan yang dulu sering mereka lalui. Setelah bertanya ke beberapa orang, akhirnya ia menemukan warung sederhana dengan papan nama bertuliskan Warung Rahman Anak. Dina berdiri di depan warung itu, terdiam. Dari balik tirai, ia melihat Rahman sedang melayani pembeli, dengan wajah tenang dan senyum yang sama, senyum yang dulu ia abaikan. Di sudut warung, seorang anak kecil duduk sambil menggambar, sesekali tertawa memanggil ayahnya. "Yah, gambaranku bagus enggak?" "Bagus sekali, sayang. Kamu berbakat." Air mata Dina jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin masuk, ingin memeluk anak itu, tapi langkahnya berat. Saat Rahman akhirnya menatapnya, waktu seperti berhenti. Rahman terdiam beberapa detik, lalu menatapnya tanpa emosi. "Ada apa, Dina?" Suara itu datar, tapi menusuk. "Aku," Dina tersendat. "Aku cuma mau minta maaf. Aku udah salah. Aku udah bodoh." Rahman menatapnya lama, lalu menghela napas. "Aku sudah memaafkanmu dari dulu. Tapi bukan karena kamu pantas, melainkan karena aku ingin tenang. Boleh aku lihat anak kita, sekali aja?" Dina memohon. Rahman menunduk, lalu menatap anak kecil itu yang kini menatap penasaran dari dalam warung. "Dia nggak tahu siapa kamu," kata Rahman pelan. "Dan aku nggak mau dia tahu ibunya pernah membuangnya. Biarkan dia tumbuh tanpa luka." Dina terisak, lututnya lemas. "Tolong, aku cuma mau bilang aku menyesal." Rahman menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang lebih lembut tapi tetap tegas. "Menyesal itu baik, Din. Tapi kadang Tuhan memang tak memberi kesempatan kedua untuk orang yang menyanyiakan yang pertama." Hujan makin deras, mengguyur tubuh Dina yang kini berlutut di depan warung itu. Sementara Rahman memeluk anaknya dan menutup tirai. Dina menatap ke langit, menangis sejadi-jadinya. Ia akhirnya sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang tampak sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal meski dunia tak lagi indah. Dan Rahman, lelaki sederhana yang dulu ia hina, kini justru hidup bahagia tanpa dirinya. Cinta sejati tidak diukur dari harta, rupa, atau status.
Kadang yang paling tulus justru datang dari yang paling sederhana. Namun ketika ketulusan itu disia-siakan, penyesalan pun tak akan pernah menemukan akhir.